Saya sebenarnya lagi menikmati nih. Oke, baik, terima kasih Pak Nurizal yang telah sharing kepada kita tentang tokoh yang ini kalau saya pikir ya Ibrahim Lubis ini adalah generasi kedua generasi kedua pemikir ekonomi Islam di Indonesia. Nah, generasi pertama itu kalau kita sepakat itu adalah Safruddin Perwira-Negara Kahrudin Yunus ya. Mungkin Muhammad Hatta juga. Nah, itu generasi pertama. Nah, jadi generasi kedua ya termasuk Ibrahim Lubis ini. Mungkin ya kalau beliau tulis buku 94 itu seangkatan dengan Adi Warman Karim juga itu Bu Roza ya. Ya. Nah, jadi angkatan ini Pak A.M. Saifuddin. Ya, angkatan Pak M. Saifuddin, mungkin Dawam Raharjo juga ya. Ya. Nah, ini generasi kedua. Dan tadi Syekh Nurizal telah menyampaikan bahwa ternyata Ibrahim Lubis ini sangat terpengaruh dengan pemikiran guru-gurunya. Jadi Kahrudin Yunus, kemudian Safruddin Perwira-Negara itu memberikan corak kepada pemikiran ekonomi Islam Ibrahim Lubis. Dan itu sangat ketara ya. Jadi Ibrahim Lubis di sini, beliau semacam murid yang mengelaborasi lebih lanjut pemikiran gurunya. Nah, jadi karena itu tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Ibrahim Lubis dengan apa yang disampaikan oleh Safruddin Perwira-Negara mungkin ya. Jadi beliau meramu apa yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, kalau Pak Yusdani tadi mengatakan mengapa Ibrahim Lubis juga tetap mempertahankan terma sosialisme religius. Nah, ini saya juga tidak heran karena ya mungkin ini juga dipengaruhi oleh tokoh awal terlebih dahulu. Nah, puncaknya itu adalah di Hos Cokroaminoto sebenarnya. Hos Cokroaminoto inilah yang bertanggung jawab mewariskan pemikiran sosialisme religius kepada tokoh-tokoh berikutnya. Jadi ide awal itu dari Hos Cokroaminoto, Islam dan sosialisme. Nah, Hos Cokroaminoto kemudian mempengaruhi cara berpikir Safruddin Perwira-Negara, pengaruhi cara berpikir tokoh-tokoh M. Nasir mungkin ya, Muhammad Hatta, bahkan Soekarno. Nah, jadi di sini yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan gagasan sosialisme Islam ataupun sosialisme religius itu adalah Hos Cokroaminoto. Dan mungkin dalam pembahasan berikutnya kita akan minta Teguh, sini ada mungkin hadir Teguh ya, Teguh itu untuk membedah bagaimana Hos Cokroaminoto memperoleh ide tentang Islam dan sosialisme ini. Apakah karena waktu itu sangat kental perlawanan kepada imperialisme, kepada kolonialisme barat yang notabene itu adalah membawa sistem kapitalisme, ataupun ada pengaruh-pengaruh lain yang diserap oleh Hos Cokroaminoto. Nah, jadi ini yang sangat menarik bagi saya. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan oleh Syekh Nurizal tadi di awal presentasi beliau ya. Ada gagasan penting yang mungkin kurang dielaborasi tadi. Itu gagasan konsep fitrah ya. Nah, jadi ekonomi Islam ini bukan menemukan keseimbangan, tapi mencari jalan fitrah. Ya, jadi yang kita maksudkan dengan keseimbangan itu, yaitu fitrah. Ya. Jadi fitrah ini adalah keseimbangan yang ditentukan oleh Tuhan, yang telah diletakkan sebagai dasar dari segala sesuatu itu fitrah. Manusia itu fitrah, asal mula kejadiannya itu adalah dalam keadaan fitrah. Demikian juga alam ya. Alam asal mula kejadian ini adalah fitrah. Nah, kemudian didatangkan manusia sebagai khalifah, maka kemudian dirusak alam ini. Nah, jadi ekonomi Islam ini mencari titik balik fitrah itu. Nah, jadi kita mencari asal mula kejadian kita, asal mula sistem kita. Nah, sistem kita itu adalah
fitrah tadi. Nah, bagaimana gagasan Ibrahim Lubis terkait dengan fitrah ini? Ini perlu kita gali kembali ya. Karena kalau keseimbangan itu seolah-olah mencari titik di antara dua titik ya. Nah, titik di tengah itu keseimbangan. Mungkin Pak Solihin yang pakar swing ini bisa mengelaborasi itu bagaimana yang dimaksudkan dengan keseimbangan ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah fitrah tadi. Nah, jadi asal mula manusia itu fitrah, asal mula alam ini juga fitrah, kemudian terjadi perubahan sepanjang hidupnya. Nah, ekonomi Islam ini mengembalikan manusia kepada fitrah tadi. Dan sistem ekonomi lain itu tidak bisa membawa kita kepada fitrah. Kapitalisme bahkan merusak kefitrahan manusia, menjadikan manusia di titik terlalu individualis. Ya. Sosialisme juga merusak fitrah manusia karena menjadi mengorbankan nilai-nilai individualisme, lebih mementingkan kepentingan publik. Ya. Nah, jadi kefitrahan ini adalah asal kepada ataupun dasar kepada sistem ekonomi Islami. Nah, ini mungkin dalam kajian-kajian kita berikutnya kita perlu kembali mengkaji apa yang dimaksudkan dengan fitrah dalam sistem ekonomi Islam ini. Mungkin demikian untuk sementara, kami kembalikan kepada Pak Adi.